Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi karamana bi ahsani taqwim wa akmalana bi kullin minar rahmati wa raghmatin na'im wa arsyadana bi hudahu ala siratihil mustaqim. Walanal haqqu an nujza bihi jazaan wa ajran ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyul hamim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sa'iril anam rahmatan wa taufiqan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dewan juri yang saya hormati, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga walaupun dalam keadaan rekaman video seperti ini, kita masih bisa melaksanakan lembah Monaco kali ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam lalu senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, panglima besar kita. Beliaulah Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Dewan juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit dari apa yang saya dapat dan pelajari selama ini, dan sedikit dari apa yang saya dengar dan pengalaman saya selama ini. Maka akan saya angkat pada event Monaco kali ini dengan tema menjadikan musibah dan cobaan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menimpakan musibah kepada beliau dalam urusan agamanya. Berikut doa beliau yang berbunyi, Allahumma wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami, dan jangan pula engkau jadikan harta dan kemewahan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar, serta dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Dari doa ini kita belajar bahwa Rasulullah berdoa kepada Allah semacam ini agar ketika beliau berdakwah kepada umatnya, beliau tidak ditimpakan musibah, tidak ada satu halangan. Jadi beliau berdoa semacam ini agar berdakwah beliau menyampaikan ajaran Islam bisa lancar, tidak ada halangan satu apapun. Nah, khususnya kita kaum muslimin, ketika sedang mendapatkan musibah atau cobaan, harus bisa mengambil sisi positif atau hikmah dari apa yang telah Allah cobakan kepada kita. Jangan sampai kita sebagai kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru mengambil sisi negatifnya. Jangan sampai ya begini. Contoh dari sebagian orang yang berkata, wah, gara-gara corona kita nggak bisa kemana-mana ya, semuanya serba online lah, kemana-mana harus pakai masker lah, bisa nafas lah, dan lain-lainnya. Jangan kita begini. Hal ini justru menjadi kesempatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin peningkatan dari Allah agar siap, dan Allah juga ingin kita senantiasa mendekatkan diri dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini kita berusaha menjadikan musibah dan cobaan yang datang untuk sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan iman dan takwa ini, semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan mengganti dari setiap kesedihan menjadi kebahagiaan, dan dari setiap ketakutan menjadi kehati-hatian, serta mengundang kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri kita ini, negeri Indonesia, layak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dewan juri yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam yang artinya, sesungguhnya pahala yang besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Ia akan menimpakan musibah untuk kepada mereka.
barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faedah dari hadis di atas adalah yang pertama, musibah yang datang adalah dari segi kualitas dan maupun kuantitas sebagai ujian yang berat untuk mendapatkan pahala yang besar. Faedah dari hadis di atas adalah yang pertama, pahala yang besar karena balasan untuk ujian yang berat dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, tanda Allah cinta kepada hambanya. Allah akan menguji setiap hambanya, dan Allah maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Yang ketiga, kata Luqman seorang solih kepada anaknya yang berkata, wahai anakku, sesungguhnya emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah. Yang keempat, barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka ia akan meraih ridho Allah. Yang kelima, barang siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang keenam, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka ia akan mensegerakan hukuman di dunia berupa ia ditimpakan musibah yang ia tidak sukai, sehingga ia keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa. Yang ketujuh, jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, maka ia akan mengakhirkan balasan kepada ia sehingga ia akan dibalas di akhirat kelak. Yang kesembilan, yang kedelapan, dalam kitab Tutfatul Ahwadi disebutkan bahwa hamba yang dikehendaki jelek, maka ia akan dibalas karenanya atas perbuatan dosanya itu di akhirat kelak, sehingga ia datang di akhirat nanti dengan penuh dosa. Hadis di atas adalah dorongan untuk bersikap sabar dalam menghadapi ujian yang datang, dan bukan maksudnya untuk meminta musibah datang kepada kita, karena ada larangan untuk meminta hal semacam ini. Dewan juri yang saya hormati, semoga paparan dari awal sampai akhir ini kita bisa memahami, bisa mencerna bahwa musibah yang datang adalah suatu tanda dari Allah yang Maha Tahu akan keadaan hamba-hambanya, serta kita sebagai kaum yang beriman selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya, serta mengundang agar Allah mengundang kita dalam surganya beliau, dalam surganya ia di akhir kiamat kelak. Demikian dari apa yang saya sampaikan, kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalabi wa maisturun. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.